Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf, Arthur Schopenhauer atau Schopenhauer. Dia seorang filsuf dari Jerman. Pemikirannya dikenal tentang kehendak atau will. Menurut Schopenhauer bahwa inti dari eksistensi manusia dan dunia adalah kehendak. Schopenhauer lahir di Danzig, sekarang itu di daerah Polandia, tahun 1788 dalam keluarga borjuis kaya, yaitu Heinrich Floris Schopenhauer dan Johanna Schopenhauer. Pemikiran Schopenhauer sangat terkait dengan filsafat dan seni. Dia belajar filsafat di Universitas Göttingen tahun 1809. Schopenhauer memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan pemikiran Hegel. Bagi Schopenhauer, Hegel seorang yang berpikiran abstrak, pemikirannya tidak bisa diterapkan di dalam ranah kehidupan sehari-hari. Bahkan Schopenhauer menganggap bahwa Hegel adalah seorang filsuf palsu. Schopenhauer di masanya karyanya tidak diperhatikan karena saat itu memang pemikiran Hegel yang menjadi yang sangat utama di kalangan para pemikir filsafat. Karyanya adalah Die Welt als Wille und Vorstellung, Dunia sebagai kehendak dan representasi, ditulis tahun 1818. Filosofi Schopenhauer dianggap sebagai reaksi terhadap rasionalisme dan idealisme. Dan idealisme ini kaitkan dengan Hegel tentang aku objektif. Kemudian rasionalisme berbicara mengenai aku rasional dari René Descartes. Bagi Schopenhauer, kehendak adalah sebagai prinsip dasar realitas. Jadi dasar realitas itu adalah kehendak. Kehendak bukan hanya keinginan manusia, melainkan kekuatan metafisik yang mendasari segala sesuatu di alam semesta. Will. Ia hadir dalam semua makhluk hidup, bahkan dalam benda mati. Ia memiliki kehendak yang tak disadari. Jadi di alam semesta ini setiap entitas manusia, hewan, tumbuhan itu memiliki kehendak. Tetapi hanya kehendak manusia yang bisa membuatnya menyadari akan sesuatu atau kehendak itu sendiri. Binatang memiliki kehendak tetapi kehendaknya sangat rendah. Menurut Schopenhauer, kehendak itu buta dan tidak rasional. Selalu berusaha untuk memenuhi dirinya sendiri. Memenuhi keinginannya namun tidak pernah puas. Sepenuhnya kehidupan adalah perjuangan tanpa akhir untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tidak terpuaskan, dan gilirannya adalah membawa kepada penderitaan. Penderitaan sebagai dasar eksistensi manusia. Kenapa? Karena di sana ada kehendak. Kesadaran akan manusia membuat kita sadar akan kesia-siaan keinginan duniawi ini. Lewat kematian atau memento mori, dengan mengingat mati maka kehidupan ini seolah-olah menjadi sia-sia gitu kan. Kita mengingini segala sesuatu dan ingin terpuaskan hasrat kita, tapi pada akhirnya itu adalah menjadi sia-sia, dan dunia ini adalah penderitaan. Jadi dunia ini memiliki kehendak karena asal usulnya adalah kehendak. Asal usul dasar dari realitas ini adalah kehendak. Schopenhauer menawarkan suatu solusi tentang untuk menghindari penderitaan, yaitu estetika sebagai pelarian dari kehendak. Meskipun hidup penuh dengan penderitaan, Schopenhauer memberikan harapan dalam bentuk estetika, yaitu seni dan musik. Keindahan alam, jadi menikmati seni,
mendengarkan musik, kemudian menikmati keindahan alam adalah cara untuk melarikan diri dari dominasi kehendak, keluar sejenak dari penderitaan dan lingkaran keinginan, yaitu penderitaan. Musik menurut Schopenhauer adalah bentuk seni yang paling tinggi karena musik langsung mencerminkan kehendak itu sendiri tanpa filter melalui konsep atau bentuk duniawi. Jadi musik itu hadir sebagai kehendak itu sendiri. Kemudian Schopenhauer juga mengajak untuk asketisme sebagai jalan menuju pembebasan. Sebelumnya kita akan memahami bahwa salah satu cara untuk membuat kita sejenak keluar dari penderitaan adalah dengan musik. Bagi Schopenhauer, musik adalah manifestasi langsung dan kehendak itu sendiri. Musik memiliki kemampuan untuk mengekspresikan inti dari realitas yang lebih dalam, yaitu kehendak yang tak terpuaskan. Musik langsung berhubungan dengan esensi metafisik dari dunia, dan musik adalah gelombang dari kehendak yang tiada henti. Dari pemikiran ini, Schopenhauer mendasarkan bahwa ada suatu kehendak yang bersifat universal, dia ada di segala lini gitu, dan ini menjadi suatu pembahasan yang baru tentang bicaranya tentang kesadaran, bicara tentang